Hari ini bab pertama kita akan mempelajari yaitu pengenalan alat-alat dan sanitasi barbershop serta cara penggunaannya ya. Yang pertama itu ada clipper ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Clipper itu mesin cukur ya. Mesin cukur yang Mas Afan tahu itu merek apa saja? Tidak tahu. Ada yang pertama, Mas Afan punya mesin cukur, namanya apa? Hah? Kemei. Oh ya. Di sini saya akan merekomendasikan alat cukur yang standar internasional ya, standar pokoknya paling bagus lah ya, buatan USA atau Amerika Serikat, namanya Wall. Seperti ini dipegang dulu. Berat mana sama punyanya sampean? Berat itu ya. Apa sih perbedaan alat mesin cukur Kemei dan Wall? Jadi dua-duanya itu sebetulnya bagus. Tapi kalau mau mencari kualitas ya dan awet tahan lama ya, itu kita rekomendasikan menggunakan mesin cukur yang namanya Wall ya. Itu dibaca tulisannya berarti hurufnya apa aja itu? Wall itu W apa hurufnya apa aja berarti? W ada nggak di situ? Nggak ada ya? Itu yang mesin cukurnya ada nggak mereknya? Cari mana mereknya? Apa mereknya? Wall. Hurufnya apa aja berarti? Yang pertama HL bacanya Wall ya. Itu yang direkomendasikan. Harganya itu tidak ada yang di bawah 700, semuanya di atas 700 semua ya. Karena itu buatan Amerika. Lah, yang Kemei itu buatan apa, Pak? Kemei itu buatan Tiongkok atau Cina. Ya. Dulu saya punya mesin cukur ya, di bawah Wall, di bawah Kemei, namanya clipper ya. Apakah boleh Pak pakai mesin cukur itu? Yang pertama pertimbangannya adalah pisau cukurnya itu ya tidak ada gantinya. Itu kalau merek yang selain dari dua itu pertimbangan saya pertama itu. Jadi kalau mesinnya rusak itu sampean nggak ada istilahnya itu harapan untuk digunakan lagi. Sudah selesai karena mesinnya itu tidak ada onderdilnya, maka sebisa mungkin belinya merek Wall. Kalau enggak yang murah Kemei itu lebih murah ya, seperti itu. Itu mesin cukur ya. Selanjutnya untuk alat-alat pokoknya ya. Selanjutnya itu adalah gunting cukur ya. Gunting cukur ya, itu kita menggunakan gunting sebelum pakai mesin. Kita juga ya setidaknya bisa belajar pakai gunting cukur. Gimana caranya? Nah, nanti kita praktekkan ya. Nanti di session praktek nanti kita praktekkan gimana caranya. Dan yang selanjutnya adalah pisau cukur. Pisau cukur itu Mas Afan punya nggak mesin cukur? Punya ya, bisa makanya ya. Nanti kita belajar penggunaan
pisau cukur itu gimana? Dengan cara apa? Dengan cara nanti akan sediakan balon ya, dan Mas Afan nanti akan menggores balon itu supaya bersih dari serabut busa yang saya tempelkan. Itu belajarnya. Karena nanti selain dari Mas Afan itu bisa mencukur, juga bisa menggunakan pisau cukur itu dengan baik ya, supaya kalau kena badan itu ujungnya itu biasanya melukai kulit ya, customer atau pelanggan. Nah, sedangkan kalau pelanggan itu kalau sekali sudah sakit ya mohon maaf, hari kemudiannya pasti tidak bisa diharapkan lagi ya, seperti itu. Itu pengenalan alat-alatnya. Yang lainnya ada minyak mesin rambut ya. Kita gunakan yang merek Gold yang warnanya putih Mas ya. Itu warna putih. Mas akan punya minyak Gold? Belum ya? Pak, kalau menggunakan minyak mesin jahit gimana Pak? Menggunakan minyak tanah. Minyak tanah tahu nggak Mas apa nyebutnya apa biasanya? Minyak tanah nyebutnya apa? Lengo, Lion ya. Lengo Lion masih ada di daerah mana? Nggak tahu. Itu minyak tanah dulu. Tapi kelemahannya adalah minyak tanah itu didesain bukan untuk sebagai pelumas ya. Oke, baik, mungkin untuk kategori mengurangi karatan bisa, tapi kalau untuk pelumas itu tidak bisa. Dan akhirnya waktu itu saya rekomendasikan untuk menggunakan minyak wool gitu ya. Selanjutnya itu botol spray ya, botol spray. Kita bisa menggunakan botol yang hitam besar itu yang ada tulisannya barbershop. Bisa menggunakan botol yang bening seperti ini juga bisa ya, atau menggunakan botol yang khusus untuk barbershop gitu. Pak lah, kalau menggunakan botol spray yang untuk ngadusi manuk itu gimana Pak? Itu malah lebih mahal, malah sampai nanti repot ya. Namanya tisu. Nah, tisu itu buat untuk mengikat leher ya. Misalkan jangan kenceng-kenceng, pelan aja, nah, Pak ya. Terus ada hair dryer ya, pengering rambut. Mas Afan sudah pernah menggunakan hair dryer belum? Belum. Hair dryer itu pengering rambut yang fungsinya untuk mengeringkan dan dia mengeluarkan udara ya. Udara itu memang khusus untuk mengeringkan rambut. Sama dengan Mas Afan kipasan ya, biar rambutnya kering itu gimana? Kipasnya dideketin misalnya, tapi kan itu juga kurang etis ya. Kita pakai hair dryer itu bisa kalau ada alatnya ya. Biasanya soalnya kan barbershop itu nggak cuman cukur ya, ada juga keramasnya tuh. Nah, kalau keramas itu di handuk sebenarnya bisa kering ya, tapi kalau bisa maksimal itu pakai ini juga bisa, seperti itu Mas ya. Apalagi penjepit rambut ya, catok di sini. Nanti kita akan mempraktekkan ya. Nanti kalau rambut palsunya sudah datang ya di Jakarta, harganya 600.000 Mas. Ya, insya Allah nanti Sabtu lah datang ya. Nanti kita akan mempraktekkan kita akan membuat backline garis di rambut ya, supaya rapi ya, baik itu bentuk yang
kristal atau lain garis lurus ya, itu nanti kita akan mempraktekkan menggunakan sisir ya. Jadi nanti kita tarik di sini ya, dan kita kasih garis ini, nanti garis ini ya, yang akan, saya nggak bawa spidol ya, yang akan nanti jadi patokan ya, garisnya seperti apa gitu. Bisa dari tengah itu biasanya kalau kita mau bikin cukuran style Korea ya. Karena style Korea itu ya kayak orang Korea itu rambutnya agak menonjol gitu ya, itu style Korea. Itu seperti itu ya. Dan ditanyakan Mas Afan itu ya. Baik, pengenalan alat saya rasa sudah cukup ya, insya Allah. Sekarang kita akan membahas persiapan bisnis dari nol. Nah, misalnya Mas Afan hari ini mau mulai bisnis barbershop ya. Mas Afan belum punya model, bisa nggak Pak? Bisa. Misal nanti Mas Afan itu buka, nggak harus dari luar ya, dari rumah juga bisa nanti. Atau Mas Afan mau mulai dulu dari di daerah misalnya gang atau jalan yang masuk gangnya Mas Afan ya. Berarti nanti Mas Afan bikin tenda bisa, nggak usah sewa dulu, nggak apa-apa, bikin tenda terus pakai alat seadanya dulu, pakai clipper, pakai gunting, pakai sisir ya, dan sebagainya. Karena Mas Afan sudah menguasai keterampilan mencukur seperti itu. Nah kalau ada modalnya gimana Kak? Ya bagus ya, adanya 100 juta gimana? Ya nggak apa-apa, bagus ya. Saya dulu pernah nyukur di kota ya. Di sana saya alhamdulillah banyak yang dari jadi saya itu di daerah kota, itu dari arah selatan, dari arah utara, itu memang arus jalur lewat itu, yang cukup bukan orang sembarangan. Dan teman saya yang saya jadi patokan sekarang sedang nyukur di Jakarta ya, namanya Ahwan. Dia satu kali nyukur itu bayarnya 65.000. Orangnya seperti sampean ya, dia nggak banyak bicara ya. Misal sampean tidak punya keterampilan komunikasi yang bagus ya, orang misalnya sampean kok isin aku pak nyambut tamu teko mrene pernah kok aku isin kasih aku urung pede oke, kepriye carane ya, gunakan saja ilmunya Mas Ahwan itu ya. Nanti tak kasih nomornya ya. Sampean nanti kalau sudah mahir nanti bisa ikut ke Jakarta. Kira-kira mau nggak Mas Afan ke Jakarta? Siap ya? Alhamdulillah. Saya seneng. Soalnya murid saya yang dulu itu pada nggak mau. Nah, mungkin trik dari saya itu, kalau kita tidak punya skill dalam bicara ya, apalagi nanti di Jakarta ngomongnya kan kita beda lagi. Anak kecil sudah bisa ngomel-ngomel, bisa marahin orang tua ya. Kita pakai skill senyum saja ya, senyum, salam, sapa, sudah. Salam, sapa sudah sekali, sudah senyum aja terus ya. Masalah mau minum, mau lihat harga atau apa, kita sudah tandalin semuanya di tempat tempat lokasi kita ya, tempat kerja ini untuk misalnya daftar harga ya, harganya dari mulai misalnya kita kalau di rumah itu standarnya kan 15.000, tulis saja 15.000 gitu. Kita modal senyum, seakan-akan mulut kita itu udah, kita mulut terkunci atau nggak bisa ngomong, tapi kita senyum
gitu. Tapi setidaknya kita tetap salam sapa karena kita kan nggak tahu ini modelnya apa yang mau dicukur ya. Pertanyaannya itu yang pertama itu adalah Mas mau cukuran tipis apa enggak tipis gitu. Berarti kan dia ini tanyanya yang sampingnya ya, mau sampingnya tipis atau enggak. Misal dijawab lagi sampingnya tipis gitu. Berarti tipis itu pilihannya kalau enggak ya ukuran 1 ya, ukuran 2. Ini tadi belum perkenalan ini ya, ukuran mesin ya. Mas Afan, ukuran mesinnya dari nomor 1 sampai nomor berapa? 6 ya. Sebetulnya ada satu lagi, ukuran 8. Itu maksimal ya, ukuran 8 ada. Tapi harus pesan dulu dan itu memang jarang ya. Biasanya kita kalau beli mesin itu standarnya yang sudah ada itu antara nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Di atasnya lagi ada 6, ada 8 gitu. Kalau kita nyukur ukuran 1 ya, yang pertama kita masukkan seperti ini. Hati-hati ya, ini biasanya kalau lepas nanti bisa bahaya ya, bisa berbeda nanti ceritanya. Soalnya kalau ini lepas ya, andai kata ini lepas, kita nyukur ya, ini lepas ya, ini bisa lepas ya sudah, ini nanti botak. Itu yang kita hindari, maka kita harus hati-hati, benar-benar harus kenceng ini nempelnya seperti ini ya. Nah, nomor angka 1 ini, angka 1 ini bukan patokan 1 cm 2 cm ya. Ini angka 1 ini ya, tapi biasanya customer itu atau pelanggan itu tahunya 1 itu 1 cm gitu. Padahal kalau kita gunakan 1 itu nggak ada 1 cm, dia paling berapa itu 0,4 atau 3 kalau nggak salah. Berarti jauh di angka 1 cm ya. Kita kasih customer pasti sudah tahu karena sudah terbiasa cukur. Kalau angka 1 itu biasanya ada sisa rambutnya. Kalau 0 ya, itu kita tidak menggunakan ukuran, tapi kita hanya menggunakan mesin ini. Tapi harus diingat, harus hati-hati Mas. Nggak boleh ininya ya, pisaunya itu nggak boleh yang di atas itu lebih panjang daripada di bawah. Harus minimal pas atau kurang panjang. Saya kasih saran biar aman yang ke belakang, yang kurang panjang itu ya. Ini jam berapa berarti? Jam 11. Tadi mulai jam berapa? 10 ya. Nanti mau selesai jam berapa? Terserah. Oke. Biasanya berapa jam biasanya pertemuan pertama? 4 jaman. Kuat. Kita ambil ukuran ya, coba diukur bisa nggak? Ini dikasih ukuran. Kalau biasanya nyukur sama ukurannya berapa biasanya? Dipas atau dipanjangkan? Dipas ya. Oke. Nah, pasnya kayak gitu. Ada yang lebih nggak? Ada ya. Ini nggak apa-apa, ini aman ya. Ini aman. Kalau kita agak ke belakang lagi atas ya ini ya, ini bisa nanti tidak halus ya, tidak botak. Kalau ini seperti ini bisa botak, bisa halus ya. Untuk misalnya kita mau nyari angka 0, biasanya beberapa anak-anak yang memang anak-anak zaman sekarang yang Gen Z itu minta yang model tipis, model skin line ya. Jadi benar-benar potongannya itu halus ya, nggak ada bodeknya, nggak ada apanya. Itu kita karena customer itu adalah raja, makanya kita mau nggak mau menuruti apa yang mereka minta seperti itu.
Yang pertama itu adalah kita harus mengerti pola atau model styling yang diinginkan oleh customer kita atau pelanggan kita. Jadi misal saya praktekkan di sini ada pelanggan ya, kita bisa ucapkan salam, sapa ya. Sebelum awal kita bertemu dengan orang itu kita ucapkan apa? Yaitu kita ucapkan itu ya. Misalnya selamat siang Pak atau silakan monggo Pak. Kalau selamat siang malu jenengan bisa bilang, oh Bapak silakan bisa duduk. Mempersilahkan. Model belahan rambut. Biasanya Mas Afan misal mau belahan tengah ya. Bisa nanti dari sini ya, belahan tengah. Nanti biasanya orang ada tiga model rambut ya Mas Afan. Yang pertama itu ada rambut lurus ya. Itu biasanya orang kalau rambut lurus itu mintanya dirapikan. Ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk merapikan ya. Jangan sampai nanti depannya ini kelihatan botak ya, karena depan itu adalah bagian yang sangat penting untuk penampilan. Karena mereka biasanya sangat memperhatikan masalah penampilan. Mereka itu biasanya nggak ada 1 bulan langsung balik lagi ke barbershop. Belah tengah ya, belah tengah. Nanti kita bikin 2 garis di sini ya, belah tengah. Nah, nanti kalau sudah ada rambutnya ya, ini nanti dibelah ya, tengah. Nanti kita pakai, Pak kalau pakai mesin bisa nggak? Nggak bisa, kalau rambut lurus nggak bisa ya. Karena kita pakai styling Korea itu nanti jadinya kayak gini kalau rambut lurus ya, kayak gini. Nah, ini susah nanti ya. Jadinya apa? Bisa sih ya, cuma nanti butuh keahlian sendiri ya. Repot nanti ya, bisa pakai ini. Nggak kena malah ya, karena rambutnya rambut lurus ya, maka kita gunakan gunting. Skill tangan kita belah dulu garis tengahnya di sini. Nanti kita ambil rambutnya ya. Kita ambil rambutnya dari tengah itu kita potong, ukurannya misal segini ya, kita potong. Nah, setelah kita potong, potongan ini akan menjadi acuan untuk motong rambut yang lainnya. Jadi kita potong segini doang, yang lainnya ikut nanti potongannya seperti apa ya, khusus untuk rambut tengah ini. Kalau untuk rambut samping ya, kita tadi pakainya mau tipis low ya, tipis middle atau high. Low itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau middle itu pertengahan, kalau high itu tinggi ya. Terus mau tipis banget misalnya, tipis banget itu ada 2 kategori, mau pakai angka atau mau 0 gitu ya, harus ditanyakan. Nah, tipisnya kalau Mas Afan malu tanya aja seperti ini, mau tipisnya 0 apa 1 gitu. Jadi kalau kita orangnya bilang 1, bilang 0, kita kasih tahu kalau 0 itu skin atau nggak ada rambutnya, hilang gitu. Oh iya itu yang saya minta gitu. Misalnya anak-anak biasanya yang minta seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Mau yang tinggi apa, yang sedang apa, yang rendah gitu. Tinggi, berarti sini. Ya berarti cocok. Biasanya itu rambut-rambut yang bergelombang ya. Bergelombang, terus rambut ikal, rambut kriwil itu biasanya minta tipis 0. Itu kita nanti bisa gunakan angka 1 dulu ya. Angka 1 kita nanti semua pinggir itu kita pakai angka 1 ya, seperti ini. Nah, dipegang kepalanya ya. Kalau rambutnya itu ikal ya,
atau rambutnya itu susah, ini pelan-pelan seperti ini. Ya, nggak boleh seperti ini, berusaha gini. Oh, nggak bisa. Ini seperti ini nanti akan maksimal, ya. Potongannya itu nanti akan rata, semuanya akan terpotong. 1, 2, ganti lagi 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu ya. Tapi kalau tinggi seperti ini berarti jangan pakai 1, ya. Pakai angka yang lebih tinggi. 2, 3, ya. Tergantung dari konsep kita itu mau rambut ini mau sampai mana gitu ya. Ini nanti tak taruh di YouTube ya. Nanti kalau mau lihat bisa dicek ya di YouTube. Seperti ini ya. Makanya nanti kalau ada yang minta tentara, ya, tentaranya itu sama harus diperhatikan ya untuk penampilan depan ya. Kamu tanya lagi, kalau apa namanya? Soalnya kalau cukur tipis itu sangat riskan sekali. Kamu tanyakan sekali lagi, tapi nanti agak kelihatan botak gimana gitu. Ya Mas ya. Terus nanti jawabannya nggak apa-apa. Wah itu aman. Kamu bisa pakai angka 4 langsung hajar, nggak apa-apa. Gini aja, sambil merem nggak apa-apa. Ya. Semuanya kalau perlu nggak apa-apa semuanya. Nanti semuanya habis, ya. Kalau sudah habis kan itu sudah rata ya, kayak gini. Nah, ya hati-hati ya. Kalau bisa biar rambutnya nggak kena wajah, ditutupin seperti ini. Nah, seperti ini ya, Mas Afan ya. Seperti ini. Nah, pelan-pelan aja. Karena mesin cukur ini ada proses untuk memotongnya itu dia ya nggak sekali langsung jadi, dia motong terus sambil digoyangin itu supaya nanti yang potongannya itu bisa keluar ya. Kita buang seperti ini, seperti itu. Kita buang lagi. Kalau sudah ya, ini potongan apa namanya simpel ya, potongan yang mudah besar. Nah, kalau sudah biasanya tentara itu ya, itu memang bekas botak, terus kita rapikan sampingnya. Kita pakai, tanya dulu, Mas mau sampingnya tipis tipis banget apa sedang banget Mas gitu, 1 apa 0? 0 aja wes. Oke, 0. Tetap kita pakai angka 1 ya. Pakai angka 1. Kenapa kok pakai angka 1? Karena nanti kalau pakai 0 itu nanti garisnya tidak bisa rata. Nyara nyambung nih ini. Ya, jenenge grade line gradasi. Jadi kita harus bisa menyatukan antara yang sini dan yang bawah ya. Itu bisa, supaya bisa menyatu itu gimana caranya gitu. Akhirnya angka 1 dulu. Oke. Seperti itu ya. Biar bagus ya, harus sininya dia agak bagus. Nah, kalau terus gampang, ini ada contoh potongan gampang, nanti tak kasih lihat YouTube saya potong itu, saya potong anak itu 1 menit selesai. Itu potongan jenis tentara ya, seperti itu ya. Habis itu karena potongan 0 itu, kalau potongan tentara itu bagusnya itu low, middle, low atau high, tinggi, sedang atau rendah, sedang ya, seperti itu. Di telinga ya, itu kalau menurut saya bagusnya agak ditinggikan ya. Jadi garis di sini ya, di sini itu agak ditinggikan karena itu akan terlihat menonjol, jadi lebih bagus. Tapi tetap harus hati-hati ya. Kalau mau menggunakan ini, saya sarankan itu jangan terlalu pas, jangan terlalu ini ya,
soalnya ini nanti kalau di bagian tubuh lain itu dia tidak akan melukai, ya, selagi depannya itu tidak lebih panjang atau pas gitu. Tapi di bagian telinga itu mungkin bisa terjadi gitu, ya. Nanti Mas Afan nanti kalau sudah praktek itu nanti tahu, oh ternyata apa itu namanya, kulit di bagian telinga sangat sensitif sekali, jadi harus hati-hati. Kita cari aman, tarik ke belakang, terus kita bersihin telinganya. Nah, pakai ini bisa ya, bersihin. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa pakai alat untuk apa, yang membersihkan janggut itu, ya. Namanya apa Pak? Kemei namanya, ya. Mereknya Kemei. Alat cukurnya kecil, lebih kecil, ya. Nanti kita pakai itu, ya. Kita untuk membersihkan janggut dan sisa-sisanya, ya. Maksudnya godeknya itu, ya. Kalau janggut beda lagi. Kalau janggut itu nanti kita masuk apa ya istilahnya itu, ya, perhitungan tambahan, ya. Kalau janggut itu masuk perhitungan tambahan. Kalau janggutnya mau dicukur, berarti nanti nambah pembayarannya, bisa dari mulai 15.000, 20.000 atau berapa seperti itu, ya. Jadi bisa ya Mas Afan, ya. Silakan Mas, duduk Mas gitu. Biar supaya customer ini, orang ini balik lagi itu caranya gimana gitu. Kayak sama ngomong sama teman dekat aja, ya. Mas, silakan Mas duduk. Mau tanya-tanya, Mas, dari mana Mas, ya? Dari sana, atau mungkin nggak jauh, berarti dia nggak suka terlalu banyak omong. Ini nggak apa-apa, yang penting senyum, tetap senyum gitu, supaya nanti orang ini balik lagi ke sini. Dan kalau pengen customer ini nggak balik ke sini, gampang, kaplok aja, pasti nggak akan balik lagi ke sini, ya. Seperti itu. Tapi itu jangan dicontohnya. Baik, kita akan melihat YouTube, ya. Apa namanya, sejarah barber, sudah tahu? Barber itu dari bahasa apa? Latin, yang artinya janggut, ya. Jadi memang dulu itu ada perkembangan apa namanya itu, dunia cukur yang apa namanya, mengkhususkan untuk cukur rambut dan cukur janggut. Itu yang makanya sekarang disebutnya barbershop. Nah, tukang cukurnya namanya apa? Namanya barber atau apa? Capster, ya. Capster itu berarti dia penata rambut. Nah, nanti Mas Afan itu selain nanti setelah lulus dari sini, ya, dapat sertifikat, nanti saya sarankan untuk apa itu namanya, membuka cukuran kecil-kecilan, ya. Atau kalau enggak nanti kerjasama dengan sekolah dengan biaya terjangkau atau biaya separuh mungkin bisa, untuk mengasah keterampilan Mas Afan. Kalau sudah selesai, ya, sudah terampil bagus, nanti tak ajak untuk ikut di Jakarta bersama Mas Afwan, terus Mas Agus gitu, ya. Jadi seperti itu.